Shalom saudaraku, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 276 dari 0812 9938 dan seterusnya. Wanita usia 18 tahun. Shalom Om Eras, saya umur 18 tahun. Saya ingin bertanya, masalah keluarga yang saya hadapi memberikan dampak yang besar bagi saya semenjak itu. Saya punya penyakit gangguan anxiety disorder. Tapi masih belum tahu pasti ada penyakitnya. Karena anxiety disorder ada banyak macamnya. Juga saya belum pergi ke psikolog. Karena orang tua saya merasa saya masih mampu bertahan. Mereka hanya menyuruh saya untuk berdoa dan bersabar. Sedangkan saya merasa tetap butuh pertolongan dari dokter. Saya bingung harus berbuat apa karena di sini orang tua saya hanya memikirkan diri masing-masing. Katanya saya belum menderita sepadan seperti mereka. Saat saya berbicara kepada mereka selalu tidak mendapatkan solusi. Jadi apakah saya harus ke dokter saja Terima kasih Tuhan memberkati. Ini pelajaran untuk kita semua orang tua. Anak kita kalau dalam keadaan stres sampai tingkat depresi, tidak boleh kita biarkan. Nanti makin menjadi-jadi lalu menjadi depresi tingkat yang lebih tinggi. Saudara, hal ini sudah saya alami. Jadi saya minta kepada orang tua tidak menganggap ringan hal ini kepada orang-orang tua. Kepada yang bertanya, "Nak, ke dokter itu salah. Ini bukan dosa, penyakit gangguan ini bukan dosa, tetapi ini sakit seperti sakit-sakit lain yang perlu pengobatan, perawatan. Datang ke psikolog, ke psikiater itu tidak salah. Tetapi kalau masih dalam stadium yang bisa ditangani, lebih baik ditangani dulu, tidak usah menggunakan obat. Ya, kalau ke psikiater biasanya sudah diberi obat." Kepada yang bertanya ini, nomor teleponnya akan kami simpan dan akan dilayani secara khusus. Sebab kita harus tahu masalahnya lalu menyelesaikannya dengan akurat. Jadi diagnosisnya harus benar supaya kita bisa memberikan solusi dengan benar pula. Tetapi kepada semua saudara, masalah keluarga sebesar apapun mestinya, idealnya ya, tidak membawa dampak negatif bagi psikologi kita atau kejiwaan kita. Mestinya, idealnya. Tetapi kan tidak semua orang mampu. Oleh sebab itu bagi saudara-saudara sekalian, saya memberikan nasihat, harus memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar-benar dekat. Belajar kebenaran firman Tuhan, lalu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Jangan membagi perhatian kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak menumbuhkan iman. Ini penting sekali. Jangan memberikan perhatian kepada sesuatu. Saya sudah melihat dan mengalami sendiri. Jadi kalau seseorang melekat dengan Tuhan, diisi terus kebenaran firman, maka kegiatan-kegiatannya akan fokus pada tanggung jawab. Belajar, ya. Bagi seorang pekerja, ya akan bekerja dengan tanggung jawab dan seterusnya. Ya, saya harap saudara melekat dengan Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan jiwa kita. Tetapi yang bertanya ini harus mendapat pelayanan khusus. Di jemaat saya sudah menghadapi orang tua yang membawa anaknya kepada saya dalam kondisi seperti ini. Dan pada umumnya karena rumah tangga yang tidak harmoni. Karena situasi lingkungan yang tidak nyaman. Ya. Tetapi sebenarnya apapun keadaan sekitar kita, kalau kita melekat dengan Tuhan, kita mendengar suara kebenaran, hal itu tidak akan mengganggu
atau membawa dampak negatif bagi jiwa kita. Oke, terima kasih. Salam Pak, ini tidak ada nomor telepon ya, tidak ada. Nah, ini mungkin dari email ya. Saya mau bertanya sesuatu yang sangat penting dan membutuhkan keputusan yang harus dibuat bagi kerabat saya yang sangat dekat. Kerabat saya sebelumnya sudah menikah, tidak diberkati di gereja, dan mempunyai anak. Namun karena satu dan lain hal mereka berpisah 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Lalu sekitar 5 tahun yang lalu kerabat saya menikah lagi dengan orang yang tidak seiman, diteguhkan, dan ada buku nikah negara tapi belum diberkati secara sah di gereja. Awalnya kerabat saya berpikir bahwa pasangannya bisa terima Tuhan Yesus, tapi sampai sekarang belum ada perubahan apapun dari pasangan kerabat saya itu. Di sisi lain, orang tua kerabat saya takut dengan keadaan sekarang ini. Kerabat saya melakukan zina karena berhubungan dengan yang tidak seiman, dengan enggak diberkati gereja, sehingga tidak diterima Tuhan di LP3. Sehingga hal ini menjadi keributan besar di rumah kerabat saya, karena orang tua kerabat saya minta mereka berpisah karena hal ini. Saya mohon bantuannya Pak Eras untuk memberi advice terkait hal ini. Keadaan ini sudah red alarm, dan kami butuh pengarahan dari Pak Eras. Dan kami sudah bawa dalam doa, termasuk rencana kami menanyakan Pak Eras melalui media ini, agar apapun yang Tuhan sampaikan akan kami jalankan 100%. Terima kasih. Harus diberitahu ini, ya. Tapi tidak ada nomor telepon. Begini, yang pertama, pernikahannya dengan istri pertama harus dilupakan, dianggap tidak pernah terjadi karena sudah lewat segala sesuatunya. Jadi sudah dilupakan saja karena dilakukan dalam keadaan berdosa, dan istrinya sekarang kemungkinan sudah menikah karena 30 tahun yang lalu ya kemungkinan. Nah, yang jadi masalah 5 tahun yang lalu sudah menikah lagi. Saya tidak tahu punya anak-anak ini. Dan mempunyai anak loh. Sebelum sudah menikah dan punya anak. Namun karena satu dan lain mereka berpisah 30 tahun yang lalu. Oke. Ya sudah. Tentu tidak bisa dikembalikan atau tidak mudah dikembalikan menikah lagi. Ya, sebenarnya ini penjelasan tidak lengkap. Jawaban saya bisa salah sebenarnya. Tapi saya menganggap bahwa 30 tahun yang lalu sudah selesai. Wanita sangat besar kemungkinan setelah 30 tahun itu mungkin sudah menikah. Dan anaknya di mana saya tidak jelas ini. Tapi pernikahan yang kedua dengan orang yang tidak seiman ini, walaupun belum diberkati secara sah di gereja, tetapi ada buku nikah di gereja, ini legal, ini resmi. Tidak sembarangan diceraikan. Alkitab menunjukkan kepada kita, kalau pasanganmu yang tidak seiman mengajak kamu cerai, ya cerai, kamu tidak salah. Itu pun harus ditanyakan ke Tuhan. Kalau pasanganmu yang tidak seiman, tidak meminta cerai, kamu tidak boleh menceraikan dia. Kejam kalau Anda begitu. Nah, istri yang kedua ini sudah punya anak belum? Nah, saya khawatir dari pihak orang tua dengan alasan tidak masuk LB3 suruh menceraikan. Ini kejam. Jadi ini bukan melakukan zina seperti zina pada umumnya. Ini sudah satu keadaan di mana ini sudah melakukan kesalahan, ya. Dan jadi mulailah hidup baru, ya. Mencari Tuhan, mempersiapkan diri menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Lalu pasangan yang belum bertobat, ya, terus digarami sampai dia bertobat. Nasihat saya tidak boleh menceraikan yang kedua ini. Ya. Itu satu tindakan yang kejam, ya. Ini istri yang ini suami atau istri ya?
kerabat saya belum dan mempunyai anak orang tidak seiman, kerabatnya ini tidak jelas ini ya. Ini pihak perempuan atau laki tidak jelas, tetapi kalau Anda menceraikan itu salah. Ya. Ini bukan zina seperti zina yang dipahami pada umumnya. Ini kondisi yang sudah memang tidak ideal. Tapi kondisi yang tidak ideal ini jangan dirusak lagi dengan perbuatan salah. Jalani terus. Kalau nanti Tuhan mengendaki yang lain bisa terjadi. Apakah dia meninggal, apakah dia meninggalkan pasangan atau mengajak cerai itu nanti. Sekarang jangan dari pihak kita yang minta cerai. Itu salah. Oke, ini masih PR ya. Jadi bagaimana perkembangan berikut kita tidak tahu atau belum tahu. Tapi yang jelas pernikahan yang pertama sudah lupakan saja, itu dosa masa lalu. Perkawinan kedua ini harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pasanganmu. Ya. Oke. 0838 3571 dan seterusnya. Saya umur 14 tahun dari Surabaya. Sebelumnya saya mohon maaf atas waktunya. Saya di sini mau bertanya. Saya memiliki tante yang saat ini berpindah agama karena hal tertentu. Tapi beliau selalu bilang kepada saya kalau beliau tetap melakukan perbuatan baik yang diajarkan Yesus. Dia selalu membagikan hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu, walaupun dia berpindah agama. Tetapi dia tetap menyembah Allah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Apakah dia masuk surga? Ini tidak jelas. Kalau dia masih menyembah Allah dan berdoa kepada Tuhan Yesus, berarti dia tidak pindah agama. Tetapi kalau dia melakukan ini, menyembah Allah dan berdoa kepada Tuhan Yesus, tetapi dengan stempel luar agama lain, ini berarti menyangkal Tuhan. Kalau kamu tidak mengaku aku di depan manusia, aku juga tidak mengaku kamu di hadapan Bapa di surga. Walaupun dia berbuat baik, ya, tetapi kalau menyangkal Yesus itu masalah terbesar dalam hidup. Apakah dia masuk surga? Kita lihat saja nanti. Apakah dia bertobat lagi atau bagaimana? Ya. Kalau tiba-tiba dia meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, saya tidak yakin. Saya bukan Tuhan yang memastikan. Saya tidak yakin dia masuk surga. Sebab kalau orang mengaku Yesus, dia harus mengaku di depan manusia lain. Tapi kalau tidak mau mengaku depan Yesus, maksudnya tidak mengaku Yesus depan manusia, dia melecehkan Tuhan, dia merendahkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, siapa yang menyangkal aku tidak mau mengaku di hadapan Bapa di surga. Oke, itu. Ya, ini jawaban yang bisa saya berikan, tetapi kita tidak tahu rahasia hidup. Tante kamu ini nanti bagaimana keadaannya? Kita belum tahu, jadi kita jangan memastikan dia masuk surga atau masuk neraka. Oke. Usia 18 tahun, waduh muda juga nih ya. 0878 0989 dan seterusnya. Halo Om Eras, aku mau tanya bagaimana cara doa yang benar kepada Bapak dan bisa mendengar suaranya. Kadang saat berdoa aku suka hilang fokus dan tidak sungguh-sungguh bagaimana cara bisa mencari wajah Tuhan dan sungguh-sungguh mengenalnya. Yang pertama, berdoa itu seperti seni. Ya, seperti seni. Jadi orang harus belajar, praktis. Seperti sebuah keahlian. Harus dibiasakan tiap hari. Sehingga menjadi natural. Ya. Kalau seorang anak tidak pernah ketemu bapaknya, itu kalau bicara dengan bapaknya jadi kaku ya. Tapi kalau tiap hari ngobrol dengan bapaknya, lalu itu menjadi natural. Itu yang pertama. Belajar berdoa. Banyak hal yang Tuhan akan ajarkan pada waktu kita berdoa. Teori sehebat apapun tidak akan membuat seseorang bisa menemukan wajah Tuhan atau hadirat Tuhan. Kecuali dia berdoa
Yang kedua, hidup kita harus bersih. Kalau hidup kita tidak bersih, kita tidak akan pernah bisa menjangkau hadirat Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh terikat dengan dunia ini. Orang yang terikat dengan kesenangan dunia tidak akan bisa bersekutu secara benar dengan Allah. Itu jawaban saya. Usia 47 tahun, laki-laki. Shalom Pak, 3 minggu lalu saya sudah mengirim surat via mail buat dibacakan oleh Bapak Erastus di Abam 159 dan 160. Di sana beliau berjanji akan menghubungi stafnya untuk menolong dan men-follow up saya. Tapi sampai hari ini saya belum menerima kabar di staf beliau. Mohon ditolong kasus saya ini Pak Admin. Tolong kasus saya ini Pak Admin. Keadaan saya sudah memburuk dan saya dalam keadaan genting dan darurat. Mohon dibalas email saya. Oke, akan dibalas. Ya, kita tidak mungkin tidak membalas. Kecuali satu dan hal yang sangat ekstrim. Ya, ini ada staf saya di sini akan dibalas. 08785588 dan seterusnya. Wanita usia 43 tahun. Siapakah keturunan orang-orang yang menginginkan Yesus mati, yang menanggung kesalahan Pilatus sampai ke anak cucunya? Bukan kesalahan Pilatus, kesalahan orang Yahudi. Ya, Pilatus memang memikul kesalahan juga karena cuci tangan walaupun dia bisa melepaskan Yesus. Ya, memang menurut tradisi Pilatus ini akhirnya dibuang dan menjadi kurang waras begitu dalam cerita tradisi ya. Tradisi yang dari turun temurun. Tetapi yang menginginkan kematian Yesus itu orang-orang Yahudi, dan kita tahu sejak Yesus disalib 40 tahun kemudian Yerusalem dihancurkan, dan sejak itu orang-orang Yahudi mengalami diaspora selama hampir 2000 tahun atau 1900 tahun, lalu baru merdeka tanggal 14 Mei 1948 dan deklarasinya di Tel Aviv. Jadi bayangkan, mereka tersebar di seluruh dunia. Sebelum mereka mendeklarasikan negara Israel modern, mereka mengalami penganiayaan yang hebat pada zaman Hitler yang dikenal sebagai Holocaust. 6 juta orang Yahudi meninggal. 6 juta. 6.000 saja banyak. 600.000 banyak. Sangat. 6 juta. Nah inilah yang ditanggung oleh orang-orang Yahudi. Tuhan berfirman, ke negeri manapun kamu lari, pedang tidak akan luput. Dan memang dalam sejarah diaspora, beberapa kali orang Yahudi itu mendapat perlakuan yang jahat dan tidak adil dan tidak beri kemanusiaan oleh masyarakat di mana mereka berada. Dan itu penggenapan dari firman Tuhan. Oke. 0877 27 3 dan seterusnya. Laki-laki usia 22 tahun. Om Eras, apakah tato walaupun hanya kecil sebesar telapak tangan itu sudah pasti dosa dan tidak masuk surga? Ya enggak, ya tidak. Yang penting bukan soal tatonya sebesar apa, tapi sikap hatinya. Memang sebaiknya atau kalau boleh seharusnya tubuh kita bait Allah ini jangan ditato. Yang dibatik itu bajunya, bukan kulit tubuhnya. Ya, tapi sekarang ini jadi model di barat. Ya. Badan ditato seluruh sekujur tubuhnya. Waduh. Sebaiknya tidak demikian atau seharusnya tidak demikian. Kalau terlanjur sudah ada tato ya enggak apa-apa. Bertobat atas tato yang kau lakukan itu karena pasti ketika mentato tubuh ada maksud niat-niat tertentu. Dan persoalannya apakah dengan tato itu memuliakan Allah? Tidak. Ya, mencari sensasi bagi diri sendiri, iya. Jadi minta maafnya adalah ketika Anda punya niat yang tidak tepat pada waktu Anda ditato. Tapi sekarang kalau sudah ditato ya sudah. Alasan saya bertato karena ada seni yang bagus dan saya menggambarnya sendiri dan tidak ada unsur satanik. Ya tidak ada unsur satanik. Tapi motivasi seperti itu apakah memuliakan Allah? Oh, itu seni. Seni tidak ditaruh di kulit.
Kalau Allah memerintahkan itu ya lakukan, tapi tidak ada seni lukis ditaruh di atas kanvas atau di atas media yang lain, bukan kulit kita. Bagaimana jika saya sudah melakukannya? Saya sudah sampaikan tadi, minta ampun, selesai. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Lalu jadilah anak Allah yang dengar-dengaran kepada Tuhan. 08788368 dan seterusnya dari laki-laki umur 19 tahun. Salam Pak Era, saya remaja berusia 19 tahun. For the record, saya adalah seorang penikmat seni mulai dari musik, lukis, patung, tarian, sastra, dan lain-lain. Tetapi setiap kali saya membeli kaos, pakaian bergambar seperti naga, harimau, atau apapun, itu mama saya selalu mengkaitkan bahwa gambar tersebut merupakan praktek okultisme. Ya, sebenarnya tidak masalah gambar binatang di kaos, karena itu ciptaan Allah, kecuali naga. Naga ini bisa menimbulkan syak bagi orang-orang Kristen lain. Ular gimana Pak? Nah kan Alkitab mengatakan seperti ular dinaikkan di padang gurun. Yesus dinaikkan di Bukit Kalvari. Ular juga bisa menjadi lambang Yesus yang disalibkan ternyata. Tetapi pada umumnya gambar ular, naga itu menimbulkan syak. Jadi kalau bisa dihindari. Apalagi naga ya akan bisa menimbulkan syak. Saya satu kali beli batik beberapa, lalu ada satu gambar naga. Saya tidak tahu kalau itu naga. Saya tidak pernah memakainya, saudaraku. Ya, hampir tidak pernah. Apalagi untuk di gereja. Karena bisa menimbulkan syak. Ya, harimau atau apapun sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau itu menimbulkan batu sandungan, ya jangan. Nah, mama harus diberi penjelasan. Kalau Raja Wali gimana? Kalau singa dari Yehuda itu Yesus gimana? Nah, tapi di sini pengertian mamamu belum dalam, dijelaskan saja. Karena mama belum jelas, maka sebaiknya kamu hindari tindakan-tindakan yang membuat mama tersandung. Sebagai seorang penikmat seni, saya tidak berpikiran ke arah sana. Oh iya, saya tahu. Saya lebih memperhatikan bagaimana detail dan tekstur serta pewarnaan dari suatu lukisan gambar. Betul. Tapi kan tidak harus ada di kaos tubuh kita. Sehingga saya seringkali merasa terganggu apabila mama saya selalu mengkaitkan hal atau gambar yang saya suka dengan praktek okultisme. Hanya karena mengandung unsur naga atau hewan-hewan lain. Kalau naga memang, seperti yang tadi saya katakan, kalau hewan-hewan lain belum tentu. Misalnya kelinci, kucing, anjing. Lah kucing aja dirawat kok. Nggak usah gambarnya. Kucingnya harfiah juga dirawat. Karena menurut saya sebaik-baiknya seni adalah suatu preferensi dan memiliki penikmatnya masing-masing. Benar. Tapi demi perasaan Tuhan, penikmatan kita harus disangkali atau disalibkan. Aku senang ini. Tapi kalau yang ini menimbulkan batu sandungan atau menjadi syak bagi orang lain, ya tidak perlu kita lakukan. Apakah memang gambar-gambar seperti naga atau gambar dewa-dewa Jepang zaman Edo dapat dikatakan mengandung kekuatan gaib atau menjadikan seorang satanik atau praktek okultisme? Nah ini kalau disebut 6 gambar dewa, ini masalah lain. Tadi kamu belum nyebut gambar dewa. Kalau sudah ada gambar dewa, mau tidak mau, walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan okultisme, ini bisa terkait, karena itu kuasa dunia kok, kuasa gelap maksud saya. Ya. Karena saya menyukainya, karena memang itu terlihat bagus dan colorful, serta memiliki detail yang sangat teliti. Saya jadi teringat ketika saya membeli gelang bermotif api, dan sontak gelang tersebut dibilang mengandung kekuatan setan di dalamnya, dan segera didoakan. Bagaimana menyikapi ini Pak? Terima kasih. Oh, soal gambar harus jelas ya. Binatang-binatang tidak masalah. Tapi kalau ular dan apalagi naga, itu bisa menimbulkan syak atau batu sandungan. Sebisa-bisanya dihindari. Anda suka lukisan? Saya beritahu ya. Saya juga menyukainya. Saya juga melukis malahan. Tetapi kita tidak perlu itu menjadi berhala, lalu kita menjadi sembarangan. Apa saja
yang penting bernilai seni. Kalau itu terkait dengan orang lain, harus dipertimbangkan. Karena ini juga terkait dengan perasaan Allah. Nah, masalahnya memang mamamu ini agak fanatik, atau bisa dikatakan sangat fanatik. Beri penjelasan. Dan hindari hal-hal yang betul-betul bisa menimbulkan syak. Apalagi gambar dewa-dewa tadi itu, wah itu kalau menurut saya mesti dihindari. Ya, oke. 08235176 dan lain dan seterusnya. Wanita usia 41 tahun. Pak Era, saya wanita usia 40 tahun. Anak satu, saya bercerai dengan suami beragama muslim 1,5 tahun yang lalu karena dia masih sama istri pertamanya. Waduh. Jadi menikah, dia sudah menikah atau ketika menikah dia selingkuh. Nggak jelas ya. Selama nikah saya tetap masuk gereja. Salah satu denominasi. Saya kenal Bapak dari YouTube sudah 4 tahun lalu. Tapi saya aktif dengerin Bapak Eras setahun lalu setelah bercerai. Saya dengerin semua khotbah Pak Eras siang malam. Saya bisa mengerti tentang firman. Nggak pernah saya dengar firman seperti ini. Saya hitung selama 4 tahun. Saya hitung selama 4 bulan merasa berbeda, lebih dekat dengan Tuhan ya. Dengan berdoa setiap jam 5 pagi dari 15 menit sampai 1 jam. Saya merasa pelan-pelan karakterku udah berubah dan hidup 4 bulan ini begitu indah rasanya dan tidak merasa galau, tidak merasa khawatir atau marah-marah. Dalam 4 bulan ini rasa ada yang kurang. Kalau saya ketinggalan beribadah, berdoa, seperti haus butuh. Anak saya juga 9 tahun tekun, ikut sekolah minggu, nggak pernah terlewatkan. Pak Eras fansnya anak saya. Setiap malam kalau dengar suara Pak Eras nyanyi atau khotbah, anak saya, oh, kalau nggak dengar khotbah Pak Eras dan lagu Pak Eras, dia nggak mau tidur. Waduh. Tapi saya jatuh Pak Eras. Karena saya dari daerah Jakarta lagi. Karena saya dari daerah ke Jakarta lagi. Dengan maksud mau buka usaha. Tapi nggak jadi usahanya karena COVID. Saya jatuhnya karena papa anak saya selalu datang terus di rumah. Kasih perhatian dan akhirnya saya balik lagi sama dia tanpa ikatan apa-apa. Saya jatuhnya karena papa anak saya, istri yang muslim, suami yang muslim itu ya. Balik lagi sama dia tanpa ikatan apa-apa. Setiap malam saya nangis karena menyakiti hati Bapak di surga. Akhirnya saya nggak pernah ibadah lagi. Sewaktu di Jakarta karena merasa nggak pantas malu sama Bapak di surga, saya stres, saya merokok. Saya merasa bersalah juga. Lihat anak saya juga nggak ibadah karena mencontoh mamanya. Hampir setahun saya di Jakarta hidupku nggak tenang. Kayak orang stres. Sekarang saya udah balik lagi ke daerah. Saya dan memutuskan nggak akan balikan lagi. Sekarang saya mau balik lagi seperti waktu itu dekat sama Tuhan. Tapi saya coba lagi mau seperti 4 bulan. Tapi kenapa susah? Ya, mau benar-benar balik dari awal. Nah ini memang bisa begini. Pak Eras tolong saya ya. Saya harus bagaimana? Saya ini seperti 4 bulan itu. Saya nggak mau apa-apa lagi di dunia ini. Dunia ini kesenangannya cuma sementara. Saya cuma mau kerja usaha untuk makan dan hidupin anak dan orang tua. Saya mau ke LB3 bawa anak saya dan orang tua saya. Saya juga nggak mau menikah lagi. Merepotkan. Seperti kata Pak Eras kan, fokusnya ke Bapak saja, Bapak di surga. Tolong jawab. Oke, ini wanita yang diproses Tuhan. Ya. Kamu disayang Tuhan sebenarnya. Langkahmu sudah salah menikah dengan orang yang tidak seiman. Dan kamu betul-betul ya diajar Tuhan dengan banyak hal. Lebih dari yang kamu tulis, pasti banyak ajaran yang kamu terima. Tapi puji Tuhan kau punya nurani yang baik. Sekarang mulai lagi ikuti setiap khotbah saya, ikut doa bersama. Nanti suasana atmosfer yang pernah kau miliki waktu itu akan kembali lagi. Sekarang berat, ya berat. Seperti mobil yang mogok, sekarang mau jalan lagi berat.
dorong terus, nanti akan jadi seperti biasa. Kepada yang bertanya ini saya mau beritahu, setialah. Ayo bekerja keras lagi supaya kamu bisa kembali dalam suasana rohani yang baik. Saya senang mendengar hal ini. Kamu jadi bagian hidup kami, ya, bagian dari keluarga kerajaan surga, bagian dari pecinta suara kebenaran. We love you. Kami semua mengasihimu, ya. Jalani terus, Tuhan pasti buka jalan. Sola Gracia.